Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi bersama Ibu Sarah di Barosliana pada mata pelajaran prakarya. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, semoga kalian di sana sehat selalu dan semangat untuk belajar ya anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar mengenai proses pembuatan kerajinan bahan lunak dan juga proses pengemasan kerajinan bahan lunak ya. Jadi intinya kita akan membahas kerajinan bahan lunak ya, melanjutkan pembahasan dari minggu kemarin. Tujuan pembelajaran kali ini diantaranya siswa mampu memahami teknik pengolahan, prinsip, perancangan, prosedur pembuatan dan penyajian atau kemasan kerajinan bahan lunak berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai wilayah setempat. Yang kedua, siswa mampu merancang dan membuat produk kerajinan bahan lunak daerah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat berdasarkan orisinilitas, ide, dan cita rasa estetis diri sendiri dengan disiplin dan tanggung jawab. Coba perhatikan gambar di bawah ini ya. Di situ ada gambar guci, gambar burung hantu ya, lilin, dan juga ada gambar ukiran bunga dari sabun. Semua itu terbuat dari bahan yang elastis, mudah dibentuk ya. Semua itu berasal dari bahan yang berbahan dasar lunak. Bagaimana kita membuat ini semua? Nah, adapun proses-prosesnya diantaranya sebelum kita melakukan produksi kerajinan bahan lunak, alangkah baiknya kita memperhatikan syarat-syarat perancangan benda kerajinan sebagai berikut. Yang pertama, kegunaan atau utility ya. Kita harus tahu sebelum kita membuat kerajinan, kita harus tahu fungsi dari benda yang akan kita buat, manfaatnya untuk apa. Misalkan seseorang atau kalian membuat gelas dari bahan dasar keramik atau dari tanah liat ya. Itu manfaatnya adalah untuk kita minum. Yang kedua, perhatikan juga kenyamanannya ketika kalian misalkan membuat gelas, kalian buat juga cangklekan untuk kita memegangnya agar pada saat kita minum kita merasa nyaman untuk memegang benda tersebut ya. Atau disebut juga dengan comfortable. Selain itu, syarat-syarat selanjutnya itu ada keluasan, flexibility, terus ada keamanan, safety. Nah, safety ini adalah dalam artian bahan-bahan yang kita pakai untuk produksi kerajinan bahan lunak ini harus bebas dari zat kimia yang berbahaya ya. Itu harus diperhatikan. Dan yang kelima, ada nilai keindahannya juga. Kita pasti membuat kerajinan bahan lunak itu salah satunya untuk membuat keindahan suatu tempat ya, atau mempercantik atau memperindah sesuatu. Lalu selanjutnya proses perancangan karya kerajinan harus memperhatikan juga hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kita harus memproses perancangannya dulu. Kita mau buat apa, harus dipikirkan, terus bahan dasarnya apa. Nah, setelah menentukan bahan dasar, kita carilah ide dari berbagai sumber. Kalian boleh cari ide tersebut dari internet, atau dari buku, atau dari YouTube ya. Banyak sekali tutorial-tutorial untuk membuat kerajinan ya sekarang.
Nah, setelah terpikirkan idenya, kalian lalu buat sketsa karyanya. Setelah buat sketsa karya sudah terpikirkan, kalian tentukan sketsa terbaik, bagaimana kita membuat suatu karya tersebut. Lalu setelah itu kalian kumpulkan alat dan bahannya. Setelah kalian mengumpulkan alat dan bahan, kalian lalu langsung ke pembuatan produk tersebut. Kalian mau buat apa? Misalnya kalian mau buat ukiran sabun ya. Kalian langsung buat tuh ukiran sabun. Nah, setelah jadi kalian coba evaluasi apa 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 ada yang kurang dari hasil kerja kalian. Nah, selanjutnya kalian langsung revisi produk atau kalian sempurnakan hasil karya kalian. Selanjutnya, Ibu di sini akan menjelaskan beberapa proses pembuatan kerajinan bahan lunak dari alam dan bahan lunak buatan ya. Ibu akan menjelaskan 3 saja, tidak semuanya karena banyak sekali. Hanya 3 saja, yaitu dari bahan keramik, terus dari bahan floor clay, dan juga dari bahan kulit ya. Yang akan Ibu bahas itu tentang bahan lunak alamnya. Dan yang bahan lunak buatannya, Ibu akan menjelaskan tentang pengukiran sabun dan juga pembuatan lilin ya. Nah, yang pertama Ibu akan membahas atau menjelaskan mengenai kerajinan keramik. Kerajinan keramik itu adalah kerajinan bahan lunak yang berasal dari alam, dan bahan-bahannya juga berasal dari alam, yaitu tanah liat. Alat-alat pembuatan kerajinan keramik diantaranya itu ada butsir, ada kawat atau benang ya, ada pemotong tanah, spon, rol kayu, alat putar kaki, alat putar tangan juga ada, dan juga yang terakhir tungku pembakaran. Kalian bisa lihat ya alat-alatnya di bawah ini. Lalu ada juga teknik pembuatan kerajinan keramik ini. Ada beberapa teknik ya, kalau ada 5 macam teknik. Yang pertama teknik ditekan atau pijit ya, yang disebut dengan pitch. Teknik pembuatan bahan keramik secara manual dengan cara tanah liat dipijit, tekan dari bentuk bola menjadi bentuk yang diinginkan dengan menggunakan jari-jari tangan. Kalian bisa lihat contoh pembuatannya pada gambar di bawah ini ya. Lalu ada teknik pilin yang kedua. Teknik ini teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan cara tanah liat itu digulung-gulung hingga terbentuk pilinan tanah, lalu disusun seperti nomor 3, 4, dan 5 ya. Itu sampai tersusun seperti itu baru kalian bisa membuat atau merapihkannya. Yang selanjutnya teknik lempengan atau slab. Nah, teknik lempengan atau slab ini pertama-tama kalian roll dulu tanah liat tersebut hingga berbentuk pipih. Nah, setelah pipih kalian bisa dibentuk menjadi 2 macam, bisa kalian dibentuk silinder atau bisa juga dibentuk persegi seperti pada gambar di bawah ini ya. Lalu ada yang keempat, ada teknik cetak. Teknik cetak ini juga ada 2 macam, bisa cetak tekan atau press pakai cetakan ya. Di situ ada contohnya dicetak menjadi gambar kupu-kupu ya tanah liatnya. Ada juga teknik cetak atau cor. Dicor ya, seperti pada gambar di bawah ini.
Jadi dibentuk, dicetak. Itu contohnya pembuatan piring ya, mangkuk. Selanjutnya ada teknik putar. Teknik putar ini tanah liatnya itu diputar menggunakan alat putar kaki atau yang disebut dengan kick wheel, dapat menghasilkan banyak bentuk yang simetris. Artinya bentuk simetris itu antara kanan dan kirinya itu sama ya bentuknya. Contohnya itu seperti kita bikin gelas atau bikin guci. Nah, itu adalah tadi proses pembuatan dari bahan dasar keramik, dan hasil kerajinannya bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Kita bisa buat cangkir, buat vas, buat botol, teko, dan juga lain-lainnya ya. Selanjutnya kita ke kerajinan kulit berbahan dasar kulit, dan jelas bahan yang digunakan itu adalah kulit hewan ya, seperti kulit domba, sapi, dan kerbau. Contohnya itu di daerah Garut ya. Di daerah Garut itu terkenal dengan kerajinan dari kulitnya. Nah, bahan yang digunakan antara lain kulit dan juga dikasih perwarna juga ya. Yang selanjutnya, alat untuk membuat kerajinan kulit diantaranya ada pahat, plong, gunting, cutter, jarum, dan juga ada mesin jahit. Cara pembuatan kerajinan kulit, contohnya kita akan membuat wayang kulit nih. Yang pertama kita kerok dulu si kulit tersebut hingga nggak ada bulu-bulunya. Lalu kita cuci, lalu kita jemur. Setelah dijemur dan kering, kita pahat, kita bentuk sesuai pola, sesuai apa yang kita inginkan. Nah, setelah dipola, setelah diukir, dipahat tadi, kita beri warna ya sesuai karakter wayang kulit. Dan setelah itu dijemur, lalu wayang kulit itu siap dimainkan ya. Yang keempat, hasil karya kerajinan kulit tidak hanya bisa dibuat menjadi wayang kulit saja, tapi bisa juga dibuat menjadi tas ataupun dibuat menjadi sepatu. Lalu ada kerajinan dari adonan tepung atau flour clay. Bahan dasar kerajinan ini adalah tepung terigu, tepung sagu, tepung tapioka, lem putih, pewarna makanan atau cat poster atau akrilik, dan juga semprot clear atau pilok. Ya, ini bahan-bahannya. Lalu alat yang digunakan itu ada baskom, mangkuk, sendok, spatula, gelas ukur, plastik, triplek, dan waslap. Cara pembuatannya juga mudah. Kita campur tepung, dicampur dengan air, jangan terlalu encer, lalu diaduk hingga kalis seperti pada gambar. Lalu kalian kasih warna, dan juga terakhir kalian bentuk sesuai dengan bentuk yang kalian inginkan ya. Setelah itu kalian semprot dengan pilok atau clear tadi agar kilap dan juga awet ya, tidak berjamur. Kalian juga bisa kasih gantungan kunci di atasnya. Nah, ini beberapa contoh hasil kerajinan dari adonan tepung ya. Nah, kita lanjut ke kerajinan bahan lunak dari bahan buatan. Yang pertama itu ada kerajinan ukiran sabun. Alat dan bahan yang dibutuhkan itu diantaranya ada sabun batang, sabun cair, ada pahat ya atau buat ukir. Lalu ada pensil, ada juga spidol, dan juga ada cetakan itu untuk
sabun cair ya. Lalu cara pembuatan kerajinan ukiran sabun ini, pertama sabun di sketsa dulu. Kalian bentuk dulu gambarnya mau seperti apa, mau gambar apa. Lalu cukil bagian dasar, pinggir-pinggirnya sehingga muncullah gambar yang kalian ukir tadi. Lalu beri tekstur pada bagian dasar ya. Pada mata cukil yang berbeda, lalu jadilah sabun hias seperti ini pada gambar nomor 4 di bawah ini ya. Nah, ini adalah contoh-contoh hasil kerajinan bahan dasar sabun. Yang selanjutnya, yang terakhir ada kerajinan bahan lilin. Di sini alat-alat dan bahannya itu adalah lilin lebah, lilin batang, parafin, plastisin, silikon, serta kertas untuk mencetaknya. Juga ada perwarna juga ya. Lalu ada tali sumbu juga. Nah, cetakan tuh, terus ada kompor, ada panci untuk merebus, dan juga ada spatula atau sendok untuk mengaduk. Cara pembuatan kerajinan lilin ini, yang pertama kompor dinyalakan, lalu masukkan lilin di dalam lilin dan cairkan. Masukkan tali sumbu agar kaku ya. Maaf. Lalu letakkan tali di tengah cetakan, tuang lilin cair ke dalam cetakan. Lalu buka lilin setelah 15 menit dari cetakan aneka bentuk. Kalian bisa lihat hasilnya seperti pada gambar nomor 3. Itu merebusnya jangan langsung merebus di air ya, tapi kalian beri lagi wadah untuk mencairkan lilin tersebut. Hasil karya kerajinan dari lilin ini adalah contoh-contohnya ya. Terlihat begitu cantik ya. Ada yang di dalam gelas, ada juga yang dibuat berdasarkan cetakan ya gitu. Nah, setelah kita selesai membuat produk kerajinan bahan lunak, kita siap untuk mengemasnya. Setiap produk yang siap dipasarkan, tentunya kita perlu memikirkan kemasan untuk produk tersebut. Adanya kemasan dapat membuat produk kerajinan tahan lama dan terlebih menarik dan terlihat juga lebih menarik. Terlebih lagi jika yang dibuat bentuknya kecil dan rentan, seperti aksesoris, misalkan gantungan kunci ya. Kamu perlu mengetahui aneka kemasan yang dapat digunakan untuk memperindah karya kerajinan dari bahan lunak alam dan buatan. Misalnya karya itu dibungkus dengan kotak kardus, bahan tile yang transparan, atau plastik mika bisa. Nah, ini adalah contoh-contoh kemasan yang dapat digunakan ya. Ada yang dibungkus kertas mika ya. So, ada yang dibungkus seperti itu. Nah, untuk tugas hari ini, kalian buatlah rancangan produk kerajinan bahan lunak. Tulis di buku catatan kalian rancangan produk kerajinan yang akan kalian buat, dan juga cantumkan nama kerajinan yang akan kalian buat itu apa, alat dan bahan yang digunakannya juga apa itu, lalu cara pembuatan, manfaat kerajinan, lalu biaya pembuatannya juga. Jadi hari ini hanya buat rancangannya saja ya anak-anak. Dan untuk membuat produknya kalian bisa mulai besok ya untuk membuatnya, dan karyanya baru dikumpulkan di minggu depan. Kalau rancangannya harus selesai hari ini juga sampai jam
12 ya. Ibu tunggu di Google Classroom. Jangan lupa kasih nama dan kelas dan ditulis dengan ballpoint hitam atau biru ya. Nah, sekian saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.